Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Insyaallah semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini mendapatkan pahala salat wajibnya seperti haji dan salat sunnahnya seperti umrah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Shalatul Mu'min, siapa yang datang ke masjid untuk salat berjamaah maka pahalanya seperti haji. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, tema yang sampai ke saya adalah tentang masalah pelunasan hutang, segera melunasi hutang. Taib. Memang ada hal yang memang harus dipercepat. Apa aja Pak yang harus dipercepat? Satu, nikahin anak perempuan. Ya. Dua, mengurus jenazah. Tiga, apabila bertobat. Keempat, sholat tepat waktu. Yang terakhir, bayar utang. Ini yang bagus dipercepat. Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tuhifu anfusakum ba'da amniha." Janganlah kalian membuat diri kalian cemas setelah sebelumnya merasa aman. Maksudnya gini Pak, jangan bikin gelisah padahal sebelumnya aman. Jangan bikin gelisah padahal sebelumnya aman. Tadinya dia aman, baik-baik aja. Tahu-tahu jadi gelisah. Kenapa? Para sahabat pun bertanya, "Wa mazaka ya Rasulullah?" Bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Tadinya apa tadi? Aman jadi gelisah. Maka Nabi menjawab, ad-dain, karena utang. Maka kalian jangan tadinya aman ya lalu jadi gelisah. Tadinya nggak punya utang, baik-baik aja tuh hidup. Tadinya enak-enak aja, nggak bohong, nggak gelisah malam. Ya, karena hutang itu kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari, kata Ibnu Qayyim. Malam gelisah, siang hina. Maka itulah hutang. Maka Nabi menyarankan jangan buat diri kalian cemas padahal sebelumnya aman, yaitu gara-gara hutang. Oleh karena itu, pembahasan ini memang sangat penting. Karena banyak orang yang suka nunda-nunda bayar utang. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghani zulmun, pendundaan membayar hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jadi zalim itu banyak Pak. Zalim yang paling tinggi ya syirik, menyekutukan Allah. Ada lagi zalim kepada diri sendiri, kagak sholat, itu orang zalim. Kagak menunaikan perintah Allah. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Nah, salah satu kezaliman adalah menunda pembayaran hutang padahal dia mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makanya haram berdasarkan ijma' menunda bayar utang.
Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menjelaskan hadis tadi, apa hadisnya tadi? Penundaan pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman. Beliau memberikan beberapa kesimpulan tentang orang yang mampu bayar utang tapi malah ditunda. Satu, berdosa. Berdosa setiap hari menunda pembayarannya. Ini termasuk disetujui oleh Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi orang itu nunda bayar utang, berarti tiap hari dia berdosa itu. Karena sudah jatuh tempo. Jadi setiap dia nunda hutang, setiap hari dia berdosa. Dan dosanya terus berulang dan berkelanjutan. Yang kedua, fasik. Apa itu fasik? Pendosa. Jumhur fuqaha mengatakan penundaan bagi yang mampu adalah kefasikan. Jadi fasik ini fajir, orang yang berbuat dosa. Bahkan disebutkan kesaksiannya tertolak menurut sebagian ulama. Kalau orang dulu ya, ninggalin sholat witir aja nggak boleh jadi saksi. Ninggalin sholat witir aja nggak boleh jadi saksi. Nah sekarang padahal sholat witir hukumnya apa? Sunnah muakkad yang sangat ditekankan. Pahalanya seperti qabliyah subuh bahkan lebih. Witir tuh. Orang ninggalin witir aja nggak boleh jadi saksi. Gimana orang yang punya hutang? Malah termasuk Bapak Ibu sekalian, ya ada sholat yang nggak naik ke atas. Apa itu sholat yang nggak naik ke atas? Yaitu imam yang dibenci oleh makmumnya. Makanya kalau imamnya banyak utang, terus yang jadi makmum adalah yang diutangin, gimana perasaannya Pak? Ya, istau, luruskan sop dalam hati Bapak, ngomong aja lu utang bayar. Makanya nggak naik ke atas tuh kalau imam yang dibenci oleh makmumnya dalam perkara-perkara diantaranya itu tadi. Makanya orang yang menunda hutang adalah kezaliman. Maka yang pertama tadi apa? Dosa, dan dosanya tiap hari dia. Yang kedua, fasik, bahkan kesaksiannya nggak diterima, berarti dia pendosa. Yang ketiga, boleh dengan suara keras kepada dia. Misalnya bilang begini, ya, si fulan menzalimiku. Ya, maka dibolehkan kita mengatakan demikian. Si fulan menzalimiku. Kenapa? Karena dia menunda pembayaran hutang. Bahkan kalau di hukum Islam boleh dipenjara. Luar biasa Pak. Kalau di kita diberlakuin ya, banyak yang di penjara. Kenapa? Hakim boleh menjarakan penunda yang mampu sampai dia membayar. Ini menurut Imam 4 mazhab. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan penundaan orang yang mampu adalah kezaliman. Artinya apa? Orang yang memiliki hutang dan dia mampu melunasinya, wajib baginya melunasinya. Jika dia menunda-nunda, maka dia zalim. Dan setiap kali ditagih lalu menundanya padahal mampu, bertambahlah dosanya. Semoga Allah selamatkan kita dari menunda pembayaran hutang padahal dia mampu. Dan ingat, banyak cara sekarang orang pengen utang, betul? Karena gaya hidup. Lihat teman pakai iPhone Pro Max, dia pengen meriang dia kalau kagak beli. Lihat temannya ganti motor listrik, dia meriang, pengen dia, akhirnya kagak punya duit, ngutang. Karena gaya hidup.
Bahkan mungkin Anda mau belanja, gak sedikit ketika Anda mau belanja, mau pakai debit, ditawarin apa tuh sama kasir? Bapak punya dari bank anu, ada diskon. Kalau pakai bank anu, pakai kredit card, akhirnya ngutang lagi. Gak sedikit ibu-ibu yang doyan irit belanjanya, irit pengen ngirit, akhirnya ngutang. Ini suatu hal yang sekarang banyak orang bermudah-mudahan. Bahkan orang sekarang bukan hanya berhutang dengan orang yang jelas, tapi berhutang dengan pinjol yang bunganya luar biasa. Saya temukan orang, dia itu sebenarnya ya tukang apa sih lah, ya, tapi dia punya aplikasi pinjol tuh sampai puluhan. Berapa betapa sekarang kan orang utang dimudahin banget Pak, tinggal modal KTP doang, keluar cair dengan iming-iming ini sekian dan sekian, udah dapat utang, dapat riba juga, entah kayak apa dosanya. Taib, ada beberapa hal yang mungkin termasuk menunda hutang tanpa disadari. Yang pertama, dia udah terima gaji, tapi sengaja tidak membayar hutangnya kepada temannya karena ingin membeli ponsel baru, mungkin baju baru. Dia punya duitnya, dia utang sama temannya sekian. Dia punya, dia dapat udah turun gajinya. Nanti aja. Kenapa? Gua mau beli barang ini. Termasuk itu penundaan hutang dan termasuk kezaliman, kefasikan, dan termasuk dosa. Dua, dia punya tabungan yang cukup untuk melunasi hutang, namun sengaja ditahan. Kenapa ditahan? Biar saldonya kelihatan banyak. Ditahan tuh dia. Kenapa? Kagak bisa dia minus, maunya kelihatan saldonya ada. Ditahan nanti. Ketiga, mampu membayar sebagian utang tapi tidak mau membayar sama sekali dan tidak memberi kabar kepada pemberi hutang. Ini lebih parah lagi Pak. Berapa banyak orang yang ngutang kagak ngasih kabar, kagak jelas beritanya, udah kayak ditelan bumi aja, nggak ada kabar. Maaf ya, afwannya belum bisa bayar, minta ridhonya sama yang diutangin. Tapi luar biasa, lagi pertama kali datang ngemis-ngemis, nangis-nangis, sampai kita pun kasihan. Harusnya kita hargai orang yang memberikan hutang itu. Kenapa? Karena dia telah mengorbankan perasaannya demi Anda, demi orang yang pengen ngutang. Yang keempat, ini nih banyak kejadian nih. Utang banyak, tapi begitu iPhone keluar baru dia ngantri paling subuh. Kenapa? Ya sempat viral di sosmed. Orang ini ganti handphone baru. Kemudian apa? Teman-temannya pada komplain, lu bayar dulu utang lu. Gaya hidup. Bahkan gak sedikit Pak, dia punya utang jalan umroh, pergi liburan. Makanya berapa hari yang lalu saya posting, yang mau jalan-jalan bayar utang dulu. Kenapa? Ditakutkan Anda di tengah jalan ketemu malaikat maut, Anda mati belum bayar utang. Ingat, orang yang mati syahid saja di medan perang nggak selesai urusannya sampai hutangnya dilunasi. Saking pentingnya bayar utang, Nabi ngajarin doa sebelum tidur yang isinya apa? Minta dilunasi hutangnya, itu dibaca sebelum tidur. Saking pentingnya bayar hutang, Nabi ngajarin doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat syarri fitnatil masih dajjal. Dalam riwayat lain ada tambahan apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Hindari aku dari berdosa dan berbuat hutang.
Malah Nabi nggak mau nyolatin, Pak. Orang yang mati punya apa? Utang. Nabi nanya dulu, ini orang punya utang apa kagak? Kalau punya utang, Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Bahkan pernah dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang punya utang dan utangnya cuma 1 dinar. Kemudian Nabi nggak mau nyolatin sampai ada yang menjamin, kalau nggak salah namanya Qatadah. Ya Rasulullah, aku yang menjamin. Setelah itu Nabi nyolatin karena ada yang jamin. Kemudian setelah nyolatin, Nabi bertanya, udah dibayar belum? Udah dibayar belum? Ya bahasa kita mah, udah dibayar belum? Akhirnya kata Qatadah, sudah ya Rasulullah. Apa jawabnya? Sekarang telah dingin kulitnya. Berarti tadi gimana? Panas kulitnya. Utangnya cuma berapa, Pak? 1 dinar. Ya. Maka bilang apa tadi? Sekarang telah dingin kulitnya. Bahaya orang mati dalam keadaan punya hutang. Mudah-mudahan sebelum mati kita bisa lunasi hutang-hutang kita. Maka bayar hutang, potong kompas, ya, mungkin jual aset, dan jangan lupa berdoa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya, ada satu yang panjang sebenarnya dibaca sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Agak panjang doanya. Dan doa itu bagus sebenarnya. Nanti saya kirim ke panitia, ke admin. Doa yang dibaca sebelum tidur, ya, agak panjang doanya. Minta di ujungnya minta apa? Ya, minta supaya dilunasi hutangnya. Mudah-mudahan orang yang dihutangi mungkin atas izin Allah, ya, dia berkata, ya sudah, hutangmu lunas. Allahu a'lam apa yang terjadi ketika Anda tidur. Bisa jadi Allah memberikan hidayah, Allah berikan petunjuk atau pengurangan hutang. Maka berniatlah membayar hutang, maka Allah akan mudahkan membayarnya. Tapi siapa yang berniat minjem gak mau bayar, maka Allah akan membinasakannya. Kemudian ada lagi orang yang suka menunda-nunda, ngulur-ngulur. Seperti apa? Minggu depan aja, padahal uangnya udah ada. Padahal uangnya sudah ada. Ada lagi menghindari yang ngutangin, diblokir, WA-nya kagak dibalas. Ada lagi yang menggunakan uang utang untuk bisnis, padahal udah jatuh tempo dia nggak bayar. Sebenarnya dia bisa lunasi, tapi nantilah buat diinvestasi dulu. Ada lagi mampu bayar, akan tetapi ditagih berkali-kali nggak mau bayar. Kenapa? Karena menganggap yang diutangin gak akan marah. Ntar aja lah, orangnya baik kok. Ntar aja lah, dia mah orang kaya, ya, crazy rich dia mah. Ntar lah, ya, dia mah CEO, gak bakalan berkurang duitnya. Kadang ada orang yang bermudah-mudahan karena apa? Kebaikan seseorang dianggap, padahal orang itu baik, tapi Anda punya kewajiban untuk membayar hutang. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau orang yang sanggup. Gimana ya kalau yang gak sanggup? Dia gak sanggup bayar. Kenapa? Baru kehilangan pekerjaannya, usahanya bangkrut, ditimpa musibah, itu baru gak mampu. Kalau tadi enggak, yang saya bahas di awal itu, dia bisa jalan-jalan, dia foto-foto lagi di Bali, sakit hati, Pak, itu yang diutangin. Nah kalau sekarang lain, gimana kalau dia kena musibah, gak mampu bayar karena baru di PHK? Maka dia bisa melakukan hal berikut. 1, jujur menjelaskan kondisinya kepada si pemberi utang. Kasih tahu, mohon maaf, saya lagi kena musibah, ya, mohon maaf, minta keringanan. 2, minta penangguhan waktu.
Bisa nggak dikurangin? Bisa nggak jatuh temponya nanti? Ya mungkin bulan depan. Terakhir, bagi yang nggak mampu bayar, tetap bertekad kuat melunasi hutangnya, maka Allah akan memberikan kelapangan padanya. Jadi jangan sampai udah kena musibah, bangkrut, masih punya utang, gak minta permohonan, gak minta maaf sama yang ngutangin, malah dia gak ada tekad. Udahlah bodo amat, gue udah susah, gue udah bangkrut, ngapain gue bayar? Ya, maka dia harus tetap ada tekad untuk melunasinya. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan, siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin mengembalikannya, Allah akan membantu untuk melunasinya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat merusaknya, maka Allah pun akan membinasakannya. Hadis ini mengajarkan apa? Ya, jujur ketika Anda punya hutang. Saya pengen ngelunasin, maka Allah akan memudahkanmu. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Jadi jiwa seorang mukmin bergantung karena hutangnya sampai dia dilunasi. Mu'allaqah artinya apa maksudnya? Kata Imam At-Tirmizi mengatakan, maknanya roh orang yang utang tertahan dari kedudukan yang mulia. Jadi begitu dia mati, rohnya tertahan, kagak jelas. Saya pernah dapat cerita dari sebuah keluarga yang semoga Allah memberikan ampunan dan hidayah kepada keluarga tersebut. Orang tuanya punya hutang, lalu padahal kaya raya, tapi hutangnya banyak, dibagi-bagi warisan sama anaknya, dan anaknya nggak ada yang peduli tentang hutangnya. Padahal biarkan warisan habis, yang penting bisa bayar hutang. Akhirnya anak yang pertama tuh ngimpi, orang tuanya ini ngimpi mungkin berikan pelajaran hidayah dari Allah buat keluarganya. Anaknya bermimpi bapaknya berada di taman, padahal di belakangnya di luar gedung, padahal di depannya gedung yang indah. Bapaknya soleh, tapi saya yang punya utang. Akhirnya anak itu bertanya kepada ayahnya, ayah nggak masuk ke dalam? Belum boleh nak, belum boleh nak. Itu diceritakan kepada anak itu di depan orang tua saya waktu itu sambil dia nangis, bahwa ternyata orang tuanya tertahan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai dia dilunasi. Mu'allaqah maksudnya apa? Tertahan. Mu'allaqah maksudnya terhalang. Apa maksudnya? Kata Imam As-Suyuti, tertahan dari kedudukan yang mulia atau dari masuk surga. Jadi dia harusnya masuk surga, tapi karena punya utang ya ditahan dulu sampai utangnya dilunasin. Harusnya ya bapak itu orang soleh, rajin ke masjid, rajin ibadahnya, puasanya, masya Allah. Akan tetapi dia punya hutang, maka walhasil dia tertahan sampai hutangnya dilunasi. Ustadz, gimana kasusnya kalau begini? Saya punya utang, tapi orangnya udah kagak tahu kemana. Ya, dicari di Instagram kagak jelas, di Facebook kagak nemu. Namanya juga teman SMP, teman SMA. Gimana tuh caranya Pak Ustadz? Maka Anda usahakan cari dulu. Kemudian yang kedua, Anda cari ahli warisnya. Allah tahu usaha Anda kayak apa. Ketiga, Anda sedekah atas nama dia. Anda sedekah atas nama dia. Ternyata sampai akhir zaman gak ketemu sampai dia mati, selesai urusannya karena itu jadi sedekah buat dia. Tahu-tahu ada ahli warisnya, bapak punya utang sama bapak saya mau nagih, maka Anda ceritakan.
sudah saya sedekahkan ke masjid. Kalau Anda ridho, itu jadi pahala buat bapak kamu. Wah, saya nggak mau. Ya resiko, diganti lagi. Yang penting sudah diceritakan. Gak sedikit Pak. Ya, kita punya masa lalu SMP, SMA, ya apalagi yang Badung, di kantin ngambil bakwan kagak bilang-bilang, apalah ngutang sama temen dan lain sebagainya yang gak kerasa, maka bersedekahlah. Ya, diniatkan untuk orang-orang yang pernah Anda hutangi, yang Anda mungkin lupa siapa, tapi kalau jelas ya harus dibayar. Al-Mubarakfuri mengatakan dalam Tuhfatul Ahwadi, yaitu tertahan dari kedudukan yang mulia. Al-Iraqi mengatakan urusannya ditangguhkan, belum ada keputusan selamat atau binasa. Jadi dia di atas saja, surga kagak, neraka kagak jelas sampai hutangnya dilunasi. Ustaz, gimana caranya? Ini ada kasus Pak. Saya punya orang tua, tiba-tiba pas meninggal orang tuanya, kata si ibu ini, datang yang nagih. Bagaimana Pak Ustadz? Saya bayar apa kagak? Saya bilang, ya udah kamu sholat aja, berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan orang tuaku dalam mimpi. Karena Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, kita bisa ketemu sama yang mati itu cuma dalam mimpi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 42, Allah yatawaffal anfusina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah itu megang roh orang yang mati dan orang yang hidup lagi tidur. Maka kita kalau lagi tidur itu bisa saja ketemu sama orang yang mati, karena berada dalam, dua-duanya berada dalam genggaman Allah. Sebagaimana surat Az-Zumar ayat 42. Akhirnya orang ibu itu minta kepada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan orang tuaku. Akhirnya dia ngimpi ketemu sama bapaknya. Dia tanya, dia cerita sama saya tanya aja Pak Ustadz, bapak punya utang. Terus gimana? Bapaknya saya juga bingung Pak Ustadz, dia juga bingung, lupa utangnya. Ya, jadi ada, kalau kita ngimpi ketemu orang tua lalu bicara yang macam-macam yang nggak sesuai syariat, itu harus kembalikan kepada Quran dan hadis. Ada nggak dalilnya? Tapi kalau bicara utang, perhatikan. Bisa jadi ini rahmat dari Allah memberitahumu bahwa orang tuamu punya utang. Makanya ketika orang tua meninggal, apa yang pertama kali kita harus jalankan selain nguburin, nyolatin dan lain sebagainya? Tunaikan wasiatnya dan bayar hutang-hutangnya. Kalau hutang puasa saja di mazhab Syafi'i, shoma anhu waliyuhu. Ahli waris berpuasa kalau orang tua punya utang puasa Ramadan dia tinggalin, padahal dia sehat. Maka ahli waris memuasakannya, itu baru utang puasa. Gimana kalau utangnya utang harta? Oleh karena itu, ini peringatan keras tentang bahaya orang hutang. Kenapa? Rohnya akan terkatung-katung, gak jelas dia selamat atau celaka, gak jelas dia surga atau neraka, sampai urusannya hutangnya dilunasi. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahid kullu zanbin illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Diriwayatkan oleh Muslim. Semua syahid di medan perang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Betapa berbahayanya hutang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, jangan sampai hal ini menjadi sebuah kemudahan, menggampangkan, sehingga gampang sekali orang untuk melakukan hutang. Sekarang ada, Anda mau belanja apa, ada cicilan, betul? Jangan bermudah-mudahan. Boleh nggak berhutang Pak Ustadz? Boleh berhutang. Syaratnya Anda memang butuh.
bukan untuk gaya hidup. Boleh utang, tapi naruh jaminan. Boleh utang, tapi Anda mungkin kalau saya mati nanti anak saya yang bayar. Boleh utang, asal Anda niat bayar. Nabi sendiri berhutang, tapi Nabi menggadaikan baju besinya pada orang Yahudi. Nabi berhutang, tapi karena kepepet untuk makannya. Tapi banyak sekarang orang berhutang untuk hal-hal yang sekedar gaya hidupnya. Untuk handphonenya lah, untuk kendaraannya, untuk penampilannya. Taib, orang syahid pun tidak akan diampuni dosanya kecuali hutang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa'alafa. Orang yang kalau berutang biasanya ngomongnya dusta, dan ketika janji dia akan ingkar. Hadis riwayatkan oleh Bukhari. Makanya tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hutang adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Kenapa? Karena kalau bicara biasanya dusta, dan kalau janji biasanya ingkar. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa ini biasanya, Pak? 1, ya. Yang kelima, Allah akan menolong orang yang berniat melunasi hutang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah saya sampaikan hadisnya. Kalau Anda berhutang, maka niat bayar, maka semoga Allah memudahkan untuk membayar hutang-hutangmu. Dan doa-doanya, apa aja doanya Pak Ustaz? Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, dan dari sifat pengecut dan bakhil. Nah ini yang terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang, wa qahrir rijal, dan dari tekanan manusia. Hadis riwayatkan oleh Bukhari. Ini boleh antum baca ketika lagi sujud, sebelum salam, karena sebelum salam ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan lagi sujud termasuk doa yang mustajab. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid fa aksirud du'a. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah adalah lagi sujud, maka perbanyaklah doa. Termasuk sebelum salam, Nabi malah menyuruh kita untuk memilih doa yang disukai. Antara azan dan qomat, ketika turun hujan, sepertiga malam, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan dirimu untuk membayar hutang. Kalaupun kamu tidak mampu, mudah-mudahan anak-anakmu yang akan membayarnya. Kalau kau anak-anakmu tidak mampu, semoga orang yang dihutangi dia diberikan hidayah oleh Allah untuk apa tadi? Membebaskan hutang-hutangmu. Catatannya, Anda memang berhutang karena ingin bayar. Kemudian doa yang selanjutnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dihasankan oleh Syalbani, Allah makfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini juga doa agar kita dimudahkan, ya. Termasuk doa Allah mastur aurati wa amin rawati waqdi anni daini. Ya. Allah mastur aurati, ya Allah tutupi auratku. Wa amin rawati, ya berikan aman pada diriku. Waqdi anni daini, artinya ya Allah lunasi segala hutang-hutangku. Yang terakhir, ada satu doa yang dibaca tadi sebelum tidur, yang mudah-mudahan ketika tidur bisa jadi Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang dihutangi. Allah berikan petunjuk untuk orang-orang yang dihutangi, sehingga mungkin memberikan kelonggaran. Semoga mungkin juga ya diberikan oleh Allah hati yang lapang, karena memang yang namanya membebaskan hutang ini pahalanya besar luar biasa. Dia mendapatkan pahala yang luar biasa, tentu butuh lapang dada. Saya mendengar seorang bapak mengatakan, Pak Ustadz,
ada orang dia punya utang hampir 2M, sudah saya lunasi hutang-hutangnya. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang memang dikehendaki. Maka yang penting kita punya niat bayar hutang, kita usaha yang maksimal, kita coba mencicil sambil kita berdoa. Nah, salah satunya adalah doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur itu banyak, ya. Di antaranya adalah Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Rabbana rabba kulli syai' falikul habbi wan nawa wa muzilut taurat wal injil wal furqan. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhizun bi nasiyati. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Nah, ini doanya. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Jadi setelah memuji Allah banyak banget tuh dari atas tuh, baru minta keinginan kita. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Lunasi segala hutang-hutangku dan hindari aku dari kefakiran. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan yang kalau sudah aman, ingat tadi di awal, siapa yang sudah aman jangan cari masalah baru. Siapa yang hutang yang udah nggak ada, jangan kata Nabi cari kegelisahan. Ingat, hutang adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di malam hari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu, la tuhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian membuat cemas diri kalian setelah aman sebelumnya. Kita udah aman, jangan nyari cemas lagi. Apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, ad-dain, hutang. Alhamdulillah kalau yang sudah lunas hutang, maka jangan lagi cari kecemasan. Maka tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan semuanya, dan sebelum mati semoga kita bisa melunasi hutang-hutang kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Pertanyaan? Cukup? Taib. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Sebelumnya ada satu doa yang disampaikan oleh Rasulullah buat para penuntut ilmu. Ini disebut dengan kifaratul majlis yang pertama. Allah maghfina bihal Allah maksimna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yakin ma tuhawinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat para penuntut ilmu. Baru kita baca kifaratul majlis yang kedua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.